Hai semua, udah pasti tahu kan ini jajanan apa yang setiap sore ditungguin dan dari kejauhan kita sudah bisa mendengar bunyinya. Iya, ini adalah putu dan hampir semua kalangan suka dengan satu jajanan ini dan termasuk aku salah satunya. Dari kecil sampai sekarang aku masih sering membeli jajanan ini. Gak usah bingung dengan cetakan bambunya karena ini aku buatnya pakai cetakan dari daun pisang. Bahan utamanya adalah tepung beras dan aku buat tepungnya sendiri. Ini ada 250 gram beras yang sudah aku rendam kurang lebih selama 6 jam dan aku tiriskan. Sekarang aku mau giling dulu berasnya untuk dijadikan tepung. Teman-teman bisa menggunakan blender untuk menghaluskan beras ini untuk menjadi tepung, atau bisa juga untuk lebih simpel gunakan tepung kemasan aja. Sekarang aku ayak dulu tepungnya, nanti bagian yang kasarnya kita akan giling ulang. Membuat putu akan lebih enak kalau menggunakan tepung segar seperti ini, tepung baru yang baru kita buat dibandingkan dengan tepung kemasan, karena tepung kemasan itu kan sudah terlalu kering. Kalau ini masih lembab dan kita juga tidak perlu menambahkan air yang terlalu banyak untuk mengolahnya nanti. Waktu aku kecil biasanya aku kalau buat tepung ini menggunakan lesung. Pastinya anak-anak zaman sekarang nggak tahu seperti apa sih lesung itu ya. Dan mungkin juga orang-orang yang tinggal di kota besar tidak mungkin tahu seperti apa proses membuat tepung dengan menggunakan lesung. Ini dia hasil tepungnya, sudah selesai aku buat semuanya dan sekarang tinggal kita tambahkan 50 ml air daun pandan ditambah daun suji dan juga 2 tetes pewarna hijau agar warnanya lebih cantik dan juga 1 sendok teh garam. Tambahkan air daun sujinya sedikit demi sedikit, lalu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu baru kita tambahkan lagi sampai air daun sujinya habis. Untuk daun suji ini aku pakai 10 lembar daun suji ditambah dengan 2 lembar daun pandan wangi. Setelah itu aku blender dengan 50 ml air. Setelah itu disaring baru didapatkan air daun suji ini. Meskipun tidak ditambahkan dengan pewarna hijau, warnanya sudah terlihat, cuman kurang cantik karena kurang terang. Sebenarnya bisa lebih hijau kalau kita menambahkan lebih banyak daun suji, cuman rasanya agak aneh karena terlalu kuat aroma daun sujinya. Nah, ini dia hasilnya setelah aku campurkan semua air daun sujinya, warnanya sudah terlihat cantik. Dan sekarang kita akan saring agar tidak ada yang bergumpal-gumpal atau bergerindil seperti ini ya. Jadi nanti halus serbuknya, jadi gampang pas saat kita mencetak dan matangnya pun bisa merata. Gunakan saringan yang bolongannya agak besar seperti yang aku gunakan ini, karena jika terlalu halus akan sulit untuk disaring karena apa namanya ini tepungnya ini lembab bukan kering, jadi akan agak susah disaring jika saringannya terlalu rapat. Seperti ini hasil tepungnya setelah kita saring dan teksturnya agak kasar tapi tidak bergumpal, dan ini siap kita cetak dan kita kukus. Nah, sekarang kita akan buat cetakannya dulu ya. Aku menggunakan daun pisang yang masih segar. Nih, tinggal gampang aja, tinggal kita gulung-gulung aja. Gunakan bagian ujung daun karena bagian pangkalnya itu agak kaku, jadi susah untuk membuat lingkaran dan gampang pecah saat kita semat. Nah, ini sudah kita lingkarkan aja, baru kita semat pelan-pelan ya. Kalau terlalu buru-buru nanti gampang robek. Setelah itu kita gunting sisa daunnya. Ini sudah seperti ini.
Nah, ini dia sudah terlihat lingkaran dan ini sudah bisa kita gunakan. Dan aku sudah siapkan cetakannya, sudah aku buat sebelumnya. Ini dia sudah aku siapkan, tinggal aku cetak aja putunya. Dan jangan lupa siapkan isiannya ya, yaitu gula merah. Gunakan talenan sebagai alas untuk mencetak putunya, karena kalau tidak ada alasnya akan susah rata di bagian bawahnya. Dan isi setengah bagian cetakan. Setelah itu tekan-tekan. Baru kita isi gula merah. Dan tutup kembali dengan adonannya. Setelah penuh kita tekan-tekan, tetapi tekannya jangan terlalu padat karena kalau terlalu padat hasilnya akan keras. Nah, ini dia permukaan bawahnya pun rata dan bisa kita angkat. Dan aku sudah siapkan dandang atau panci pengukus yang berlubangnya agak besar dan taruh putunya pas di bagian lubangnya. Ini dia putu yang siap kita kukus dan aku sudah siapkan air pengukusannya sudah mendidih dan tinggal aku taruh aja dandangnya di bagian atasnya. Dan kita kukus kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit. Ini dia hasil putunya yang sudah matang, tinggal kita buka aja. Mari kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini dia mirip banget kan dan sama persis sama yang dijual sama abang-abang keliling itu. Dan rasanya pun ini sangat enak, apalagi disantap saat hangat-hangat ya. Karena kalau sudah dingin biasanya teksturnya agak keras. Warnanya sangat cantik karena kita tambahkan sedikit pewarna hijau. Jika tidak ditambahkan pewarna, warna hijaunya agak pucat, nggak secantik yang seperti ini. Ini putunya sudah siap disajikan, aku mau coba dulu ya seperti apa rasanya. Dan kebetulan banget sekarang lagi hujan, cocok banget makan putu yang hangat-hangat ini. Ini dia aku potong, ini gula merahnya leleh ya. Aku mau coba dulu. Oh iya, aku kelupaan kelapanya, saking semangatnya mau nyobain jadi lupa kelapanya deh. Tinggal kita taburkan sedikit kelapa yang agak muda. Tetapi aku pribadi dari kecil kalau makan putu lebih suka tanpa kelapa. Kalau teman-teman tidak mau ketinggalan dengan resep terbaru aku, jangan lupa subscribe ya. Dan aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi saat aku upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa dengan resep aku selanjutnya.